Sobat Desma, perhelatan World Cup 2026 baru saja selesai dilaksanakan dan ini memberikan keriaan, kebahagiaan bagi fans sepak bola seluruh dunia termasuk di Indonesia. Nah, perhelatan World Cup 2026 ini sebetulnya masuk pada kategori sport tourism. Apa itu? Itu adalah perjalanan yang dilakukan untuk menikmati aktivitas olahraga sebagai peserta langsung ya, orang yang melakukan langsung terlibat dalam event olahraga tersebut maupun hadir sebagai penonton. Dan ini juga event-event sport tourism tersebut juga terbagi pada aktivitas komersil maupun non-komersil. Nah, biasanya orang yang datang ke satu destinasi untuk berpartisipasi misalnya nonton sepak bola atau misalnya sebagai penyelenggara sepak bola ataupun misalnya orang datang untuk melihat Wimbledon, Roland Garros, dan juga misalnya kalau di Indonesia ada event-event olahraga seperti pacu jalur atau event badminton atau voli yang dilaksanakan di banyak kota di Indonesia, termasuk juga misalnya event-event olahraga di Danau Toba gitu ya, atau misalnya di Bali, di Jakarta, Jogja, dan lain sebagainya yang akhir-akhir ini banyak sekali melaksanakan event-event running. Nah, jadi ini adalah satu potensi ekonomi, bukan saja potensi ya, tapi juga sumber daya existing untuk perekonomian dan brand image dari satu kota penyelenggara sport tourism tersebut. UN Tourism sendiri mengatakan bahwa sport tourism ini adalah generate sekitar 10% dari pendapatan pariwisata internasional. Nah, kemudian Bank of America sebetulnya sudah memberikan laporan bahwa dari 16 kota pelaksana itu tercatat ada peningkatan spending lebih dari 6% dibanding periode yang sama di tahun lalu ketika pelaksanaan World Cup ini dilakukan di kota-kota tersebut. Nah, jadi ini tentunya membutuhkan kerangka kebijakan dan regulasi yang tepat agar sport tourism ini dapat dikembangkan di Indonesia sehingga kemudian memberikan manfaat brand image bagi destinasi penyelenggara dan kemudian juga memberikan manfaat ekonomi, sosial, budaya yang inklusif dan berkelanjutan di destinasi pariwisata penyelenggara. Ada satu tantangan besar bagi destinasi penyelenggara sport tourism, yaitu adalah bagaimana menjaga konsistensi agar dampak positif yang diterima itu tetap ada bahkan setelah event pariwisata itu selesai dilaksanakan, sehingga kemudian bagaimana menciptakan dampak positif yang terus kontinu dan berlanjut. Nah, Sobat Desma, jika ingin kami membahas topik-topik lain terkait pariwisata, silahkan tulis di kolom komentar dan ikuti terus Leaders Talk Tourism, seri podcast dari Desma Center. Salam pariwisata berkelanjutan.